Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian yang ada di rumah. Terkait dengan tugas pertama yang saya berikan, yaitu mencari pemanfaatan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bapak mau menunjukkan beberapa pemanfaatan ilmu fisika di lingkungan Bapak ya, atau di rumah Bapak. Di sini yang pertama itu ada penggaris ya. Ini penggaris mistar biasanya ya. Ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ukurannya dalam sentimeter ya kawan-kawan, ya adik-adik. Terus ada juga ini ya. Ini juga sama seperti penggaris. Fungsinya sama, satuannya sama ya dalam sentimeter. Tapi kalau untuk meteran di sini dia ada satuan inci ya. Ada satuan inci. Yang bawah sentimeter, yang atas ini inci ya. Ini adalah alat ukur panjang yang pasti ya, pasti sudah pernah adik-adik gunakan ya, kalau penggaris sama meteran. Terus ada juga yang lain yang fungsinya sama dengan meteran, yaitu ini ya. Ini adalah alat ukur tinggi ya. Ini sama halnya seperti meteran ini ya, sama seperti meteran ini, cuma dia dikhususkan untuk mengukur tinggi. Ini ya. Ini ya, sama ya, ini satuannya dalam sentimeter. Terus ada juga meteran yang bentuknya atau mistar ya, bentuknya seperti ini ya, mistar siku. Kalau ini adik-adik yang bapaknya tukang itu pasti punya ya, atau mungkin yang enggak tukang juga pasti punya ini. Ini meteran siku atau penggaris siku. Terus ada juga ini ya. Ini juga sama meteran, tapi ini biasanya digunakan oleh penjahit ya. Penjahit. Di meteran ini biasanya digunakan oleh penjahit. Nah, di sini kita sudah bisa mengenal adik-adik, ternyata ilmu fisika itu digunakan di pertukangan ini ya. Ini ada pertukangan, ada meteran siku. Selain ini pun juga ada ya. Di bidang pertukangan selain meteran siku juga ada, tapi kebetulan di rumah saya adanya ini. Terus dimanfaatkan juga oleh penjahit. Jadi profesi tukang kayu sama penjahit itu butuh meteran, pasti butuh meteran. Jadi pasti ya, dia menerapkan ilmu fisika. Terus di kesehatan juga ada ini, contohnya alat pengukur tinggi badan. Sama ini ya, meteran ini juga digunakan oleh tukang bangunan atau tukang besi dan sebagainya. Ini serbaguna. Terus adik-adik yang sekolah mungkin sering menggunakan mistar ini. Itu ya, mistar yang ini sama mistar yang sudut. Ini mistar yang sudut ya, sama ya fungsinya ya. Terus ada juga jenis alat ukur panjang yang lain. Nah ini ya, mungkin adik-adik masih belum familiar ya dengan alat ini ya. Ini adalah jangka sorong adik-adik. Bentuknya aneh, cara mengukurnya bagaimana ya? Cara mengukurnya ya bendanya diletakkan di sini, atau di sini, atau di ujung yang ini. Tergantung fungsinya ya, tergantung penggunaannya ya nanti adik-adik ya. Nanti ini akan kita bahas di video saya yang selanjutnya. Kalau jangka sorong ini pasti ya, di bengkel-bengkel itu pasti punya dan sering dipakai. Baik di bengkel las atau di bengkel-bengkel biasa ya, itu pasti punya ini. Ini dalam bidang pengukuran yang adik-adik ya. Selain ini masih banyak lagi. Kalau ini tadi hanya alat ukur panjang ya. Coba kita lihat selain panjang, ternyata ilmu fisika juga digunakan di pengukuran yang lain. Contohnya di sana. Ini di rumah saya ya adik-adik ya. Nah, di sana ada jam atau pengukur waktu. Itu juga menggunakan ilmu fisika. Jadi kalau adik-adik amati, kecepatan putaran jarum detik sama jarum menit itu berbeda tuh ya. Terus jarum menit sama jarum jam yang menunjukkan jam itu juga berbeda. Pengaturannya itu ada di ukuran diameter dari gir-gir yang ada di mesinnya jam. Terus ilmu fisika yang lain, ini masih dalam pengukurannya. Tadi pengukuran panjang, terus pengukuran waktu. Selain itu, di rumah saya juga ada
pengukuran yang lainnya adik-adik ya. Nah ini ya. Di sini ada pengukur massa ya. Pengukur massa atau timbangan. Ini juga menerapkan ilmu fisika. Nah, tidak mungkin seorang pedagang tidak punya ini ya. Jadi baik pedagang daging, pedagang telur, atau pedagang yang lain-lain pasti itu punya timbangan. Entah bentuknya yang seperti ini atau bentuknya yang lain juga pasti punya timbangan gitu ya. Ini juga menerapkan ilmu fisika. Kalau ini dia cara kerjanya itu dengan lengan ya, atau torsi ya, prinsip kerjanya dengan torsi. Ada lengannya di sini. Ini khusus untuk mengukur massa. Sekedar pengetahuan saja. Di sini ada yang namanya timbel ya, adik-adik ya. Ini timbel 1 kilo. Terus yang ini letaknya di sini. Ini timbel setengah. Terus ini timbel 0,2 kilo. Terus timbel 0,1 kilo. Dan sebagainya ya. Kemudian selain timbangan yang model seperti ini, ada juga timbangan yang seperti ini ya. Jadi kalau adik-adik itu pasti sering menggunakan ini juga. Waktu kecil mungkin sering menimbang tubuhnya menimbang badannya di sini ya. Ini timbangan yang biasanya ada di penggilingan-penggilingan padi atau orang yang jualan dalam jumlah besar. Kalau sekarang mungkin sudah digital ya, tapi sama-sama ya. Ini ilmu fisika juga. Jadi cara menimbangnya tinggal naik, terus kita timbang massa tubuh kita berapa ya. Ini sambil digeser-geser. Ini juga pemanfaatan ilmu fisika, torsi. Terus selain timbangan yang model seperti ini, saya juga punya timbangan yang model lain. Nah ini ya. Di sini saya juga punya timbangan badan ya, seperti halnya di puskesmas ya biasanya ya. Nah, caranya tinggal kita naik seperti ini ya. Secara fungsi mungkin sama ya, dia mengukur massa badan. Satuannya di sini juga dalam kilogram, sama-sama mengukur massa badan. Tetapi cara kerja timbangan ini dengan timbangan yang saya perlihatkan sebelumnya itu jauh berbeda ya. Kalau di sini dia menggunakan prinsip pair. Kalau di timbangan yang sebelumnya dia menggunakan lengan atau torsi. Jadi nanti di kelas 2 adik-adik akan belajar torsi ya atau momen gaya. Di kelas 2 semester 1 adik-adik akan belajar benda tegar ya, kesetimbangan benda tegar itu pembahasannya ada torsi atau lengan gaya. Terus di bab keduanya ada elastisitas, di sana akan membahas pair. Itu ya. Ini masih terkait dengan alat ukur ya adik-adik. Tadi ada alat ukur panjang, ada alat ukur waktu, ada alat ukur massa, ini seperti massa ya. Terus apa lagi ya? Saya carikan dulu ya. Nah, di sini saya juga ada alat ukur ini ya, alat ukur suhu ya. Mungkin adik-adik juga pernah melihat alat yang seperti ini ya. Ini alat ukur suhu atau disebut juga termometer. Jadi termometer itu cara kerjanya seperti ini ya. Di dalam yang merah-merah ini ya. Merah-merah ini ada cairannya. Jadi ini kaca, di dalamnya itu ada cairannya. Yang merah-merah ini cairan alkohol biasanya. Nanti ketika alkohol ini terkena panas, alkohol ini akan memuai sehingga permukaan di tabung kaca yang kecil ini akan naik. Nah, ini menunjukkan 30 derajat ya. 31 derajat. Kalau ini misalnya di bawahnya dipanaskan, dia akan memuai sehingga permukaan cairannya di sini akan naik. Menunjukkan suhu itu ya termometer. Selain termometer yang begini juga ada termometer yang digital ya. Ada juga termometer yang cukup ditembakkan. Kalau musim-musim corona begini pasti sering ya adik-adik menjumpai
alat pengukur suhu ketika memasuki ruangan, pasti diukur ya suhunya. Itu juga fisika. Jadi tadi kita sudah dapat alat ukur panjang, alat ukur waktu, alat ukur massa, terus alat ukur suhu. Nah, sebenarnya ini ya masih ada juga alat ukur yang lain. Ini. Kalau alat ukur ini namanya multitester. Seorang tukang servis ya atau tuser elektronik pasti punya alat ini, pasti punya alat ini. Kalau termometer tadi pasti di puskesmas itu ada. Jadi ilmu fisika itu melibatkan banyak sekali profesi ya adik-adik ya. Ini tadi baru terkait dengan alat ukur. Kemudian ada apa lagi? Ada fisika apa lagi di rumah saya? Nah, kita tilik dari depan ya adik-adik ya. Dari depan rumah lah. Nah, awal memasuki rumah di sini ada kusen pintu dan sebagainya. Itu pasti membuatnya dengan penggaris ya. Pasti membuatnya ini dengan penggaris karena dia presisi ya, nggak mungkin ada celahnya. Terus masuk ke sini. Ya ini juga ada ya sebenarnya ya. Masuk ke sini di sepeda ada ya, sepeda. Pasti adik-adik pernah kan ya naik sepeda, apalagi sepeda federal. Sepeda yang kecepatannya bisa diatur. Nah, ini ya. Di sini kalau adik-adik amati, gearnya itu ada yang kecil dan ada yang paling besar. Ini fungsinya sendiri-sendiri ya. Berdasarkan pengalamannya adik-adik bagaimana? Kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena ada fisikanya di sini. Kalau gearnya ini semakin besar, untuk menghasilkan torsi yang sama, gaya yang dibutuhkan itu lebih kecil. Intinya seperti itu ya. Terus ini di torsi ya adik-adik, nanti di kelas 2 akan dibahas. Terus di sini ada di gaya gesek ya. Pengeremannya ini ada gaya gesek. Ini ada pernya dan sebagainya. Terus pasti ya di kendaraan itu pasti banyak ilmu fisika ya. Contohnya ya. Contohnya di sini ada mesin. Nah, pembakaran bensin dalam mesin, ini ya, ini dalam mesin, itu menerapkan ilmu fisika ya. Mungkin di kelas 2 nanti akan dibahas termodinamika. Nah, hidup kita di era modern ini pasti tidak lepas dari mesin-mesin ya, mesin seperti ini. Nah, di sini saya juga punya alat ukur yang lain ya adik-adik ya. Di sini saya punya alat ukur tekanan. Alat ukur tekanan itu namanya apa? Barometer ya. Ini alat ukur tekanan ban. Selain alat ukur tekanan ban, di sini saya juga punya alat ukur tekanan AC ya. Alat ini namanya manifold, digunakan untuk mengisi AC mobil. Jadi di rumah ini saya juga mengisi AC mobil saya sendiri ya. Ini sudah sering saya gunakan, terutama untuk mobil Kijang sama sedan yang ini ya. Terus di sini ada kompresor. Ini bagian kompresor kulkas ya adik-adik ya. Ini kompresor kulkas. Ini juga menerapkan ilmu fisika. Nanti di kelas 2 itu ada pembahasan tentang termodinamika. Jadi baik kompresor ataupun mesin kendaraan itu menggunakan termodinamika ya nanti ya. Selain itu juga masih banyak sebenarnya di kendaraan ini yang menggunakan fisika. Nah, terus di bidang audio, ini ya contohnya audio. Nah, di sini saya punya vacuum cleaner. Vacuum cleaner ini juga bekerja dengan ilmu fisika ya. Dia bekerjanya dengan tekanan. Nah, untuk menghasilkan tekanannya dia membutuhkan motor. Nah, di sini ada motor listriknya. Kalau di sektor audio, nah, di sini ada banyak ya, audio itu semuanya menerapkan ilmu fisika. Mungkin yang paling sederhana adalah transformator ya, bagian kotak ya. Bagian kotak yang ini namanya transformator, itu untuk mengubah tegangan. Terus ini namanya dioda, untuk menyearahkan tegangan dan sebagainya. Ini ada potensio atau resistor variabel, untuk mengubah keras lemahnya nada. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Terus ini kita cari yang sederhana-sederhana saja ya adik-adik ya. Contohnya lagi, nah ini ya di dalamnya juga ada transformator. Contohnya lagi ini setrika.
Setrika itu cara kerjanya dengan bagaimana? Dengan mengkonsletkan listrik pada filamen. Jadi kalau adik-adik sering mengamati ya, ada kebakaran rumah karena konsleting. Jadi ketika listrik itu konslet ketemu antara fasa dan groundnya, dia akan menghasilkan panas. Panasnya itu bisa membakar sesuatu. Nah, kalau di dalam setrika, bagian yang konslet itu kabelnya itu kecil, jadi hambatannya besar, sehingga tidak sampai terlalu panas. Jadi panasnya itu sudah disesuaikan, hanya untuk memanaskan kain, nggak sampai membakar ya. Di sini juga ada sistem termostatnya. Di dalamnya ada bimetal yang terbuat dari dua metal yang berbeda koefisien muainya. Jadi ketika metalnya ini panas, nanti dia akan melengkung sehingga memutuskan arus. Itu ya, bimetal sebagai termostat. Terus di sini ada sekring juga ya. Sekring itu cara kerjanya juga pakai ilmu fisika. Jadi ketika terjadi konslet, sekringnya panas, terus titik lelehnya itu tercapai, sehingga kabel penghubungnya nanti leleh dan terputus arusnya. Sebenarnya listrik ini juga fisika ya. Tuh. Terus kita cari apa lagi ya? Oh ya, ini juga masih ada ya pengukur tekanan yang lain. Kalau tadi saya menunjukkan pengukur tekanan ban sama tekanan freon AC. Ini ada pengukur tekanan gas oksigen. Ini ya, regulator pengukur tekanan untuk gas oksigen. Pasti gas oksigen ini dibutuhkan ya di rumah sakit. Tidak mungkin rumah sakit mengatur tekanan gasnya itu sembarangan, karena nanti bisa berbahaya untuk pasiennya ya. Terus selain itu juga di bagian pengelasan seperti ini. Di regulator LPG ini juga ada pengukur tekanannya. Mungkin ini sudah familiar ya, pasti di rumah-rumah adik-adik ada semua ya ini pengukur tekanan gas LPG. Di regulatornya ini ada barometernya. Terus kita masuk lebih dalam. Apa lagi ya? Nah, di sini ya. Di sini ada gitar. Gitar itu juga memanfaatkan ilmu fisika. Jadi kalau kita amati, ketebalan senarnya itu berbeda-beda ya. Untuk nada tinggi itu pakai senar yang diameternya kecil. Untuk nada yang besar atau ngebas pakai senar yang diameternya besar. Terus panjang pendeknya senar ini juga mempengaruhi nada. Itulah kenapa ketika kita menggunakan kunci misalnya, kunci C dan sebagainya itu ditekan seperti ini. Ini fungsinya apa? Untuk memendekkan senar, karena senarnya itu tertekan di sini ya. Jadi bagian senar yang bebas itu semakin pendek. Nah, bagi kawan-kawan atau adik-adik yang jadi musisi pasti paham lah ya. Terus di sini ada tekanan ya. Ada tekanan. Terus apa lagi ya? Nah, ini lampu ya. Lampu ini juga menerapkan ilmu fisika ya. Di dalamnya itu ada elektroniknya. Fungsinya elektronik itu untuk meninggikan tegangan listrik PLN, sehingga terjadi loncatan listrik di dalam tabung kaca yang melingkar-lingkar ini ya. Ini hanya mengenalkan saja. Ini juga ada barometer juga. Nah, ini di mesin bor atau mesin gerinda itu juga pakai fisika ya. Ada motor listriknya. Adik-adik pasti pernah ya belajar motor listrik di kelas 3 SMP. Itu ada hukumnya Faraday ya. Ketika ada kawat berarus pada medan magnet, maka akan terjadi penyimpangan. Di kawatnya akan menyimpang. Nah, ini ya. Ini juga pakai ilmu fisika. Jadi ini bekerja dengan cara dipompa seperti ini sehingga tekanan di dalam naik. Kalau tekanan di dalam naik, tekanannya itu akan mendorong air untuk keluar. Ada juga contoh fisika yang sederhana-sederhana adik-adik. Contohnya ini sederhana sekali ya, tapi kalau nggak ada yang menyebutkan ini ya.
tang atau gunting atau pemotong kuku atau gunting kuku ya. Itu memanfaatkan ilmu fisika. Ilmunya apa? Di sini ada ilmu apa ya itu namanya ya? Torsi ya, ilmu torsi. Mungkin adik-adik belum mengenal ilmu torsi ya. Tapi mungkin sudah mengenal istilah pesawat sederhana ya. Jadi di sini ada titik tumpuan. Ini ada titik tumpu, titik beban, dan sini titik kuasanya. Baik tang, gunting dan sebagainya. Kunci-kunci ini juga menerapkan ilmu fisika. Semakin panjang kuncinya, maksudnya ini ya, kalau ini itu semakin panjang, torsinya akan semakin besar, semakin mudah untuk memutarkan baut. Tuh. Terus di sini ada kulkas ya. Kulkas ya seperti saya jelaskan sebelumnya, dia bekerja dengan memanfaatkan prinsip termodinamika ya. Nanti akan dipelajari di kelas 2. Kenapa di dalam bisa dingin, di luar bisa panas ya atau hangat. Kenapa di dinding-dinding kulkas itu terasa hangat. Sama ya seperti AC ya cara kerjanya ini. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini ada CD. CD atau compact disc ya. Ini juga menerapkan ilmu fisika. Jadi dia menyimpan data ya, itu dalam bentuk optik, dalam bentuk cahaya ya. Jadi CD ini menyimpan seperti halnya cermin-cermin kecil ya. Kalau dia terkena cahaya, cerminnya itu akan memantul-mantulkan. Pantulannya itu akan deteksi sama sensor. Jadi ini seperti cermin-cermin kecil ya. Terus di sini juga ada apa lagi? Oh ya, ini ada kacamata ya adik-adik ya. Jadi kacamata bagi yang hitam ini polaroid, pemanfaatan fisika untuk mengurangi intensitas cahaya. Ataupun kacamata yang plus atau yang minus, ini juga menggunakan fisika. Contohnya itu fisika optik ya. Nanti juga akan dipelajari di kelas 2. Optik. Nah, kamera kita, kamera HP atau kamera apa itu ya, pasti juga menerapkan ilmu fisika. Nah, raket nyamuk. Raket nyamuk juga menerapkan ilmu fisika ya adik-adik. Kenapa raket ini bisa membuat nyamuk seketika mati, kesetrum? Ya karena tegangan di raketnya itu tinggi ya adik-adik ya. Jadi bahkan kita manusia pun kalau memegang ini pasti kesetrum. Setrumannya itu lebih sakit daripada kesetrum listrik PLN ya. Walaupun setrumannya itu cuma singkat saja. Jadi di sini tegangannya sangat tinggi ya, bisa ribuan volt. Bisa ribuan volt, lebih kecil sedikit daripada tegangan loncatan listrik pada busi kendaraan itu ya. Terus ada oven, di sana juga memanfaatkan fisika ini ya. Di sana ada oven. TV juga menggunakan fisika ya, karena dia ada tabung ya. Itu TV tabung ya. Dulu itu pasti ada sejarahnya ya, penemuan tabung fluorescent. Terus apalagi ya yang kira-kira ada? Mesin cuci ini juga menerapkan ilmu fisika ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik penasaran bagaimana cara mesin cuci itu bisa memeras. Caranya itu pakai putaran adik-adik ya. Jadi mesin cuci itu bisa memeras kain itu dengan putaran. Kalau mesin cucinya berputar, kainnya diputar-putar, pasti air yang ada di kain itu akan muncrat-muncrat ke samping-samping. Jadi nanti kainnya itu bisa kering seperti hanya diperas. Ini akan dipelajari nanti di bab gerak melingkar ya adik-adik ya. Nanti akan ada istilah namanya gaya sentripetal. Jadi ketika diputar begini, gaya sentripetal itu akan membuat air yang ada di kain itu akan terlempar ke arah luar, jadi airnya akan muncrat-muncrat keluar. Cara ini juga digunakan pada pengeringan ya, misalnya adik-adik menggoreng apa begitu ya, supaya minyaknya itu cepat tiris, itu caranya diputar adik-adik ya. Jadi gorengannya itu diputar di mesinnya itu muter sehingga minyaknya itu melompat-lompat terpisah dengan gorengannya.
Bisa juga untuk memisahkan madu adik-adik ya. Jadi madu kalau di sarangnya itu ya, itu diputar-putar sehingga madunya akan terlempar keluar. Nah, bagian sarang-sarangnya itu tetap tertahan. Metode pemisahan madu dengan sarangnya ya, sarang lebah. Nah, ini ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pasti ada ya kompor. Di kompor itu pasti ada namanya regulator. Untuk pengaman itu juga menggunakan prinsip fisika. Terus pengukur tekanan LPG-nya itu juga pakai fisika. Terus maaf ya agak berantakan, ini memang rumah saya. Pompa air. Ya, ini juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pompa air itu bekerja dengan ilmu fisika ya. Selain dari motor listriknya, dia di sini juga ada mekanikalnya ya, otomatisnya. Itu juga pakai fisika. Terus prinsip utamanya sendiri, dia itu kenapa pompa air ini bisa menyedot air dari dalam tanah? Itu karena dia memanfaatkan sifat sentripetal ya, atau gaya sentripetal dari udara. Jadi di sini ada motor, ketika motornya berputar, udaranya itu akan terlempar ke arah luar. Atau kalau tadi di mesin cuci itu airnya itu muncrat-muncrat. Nah, kalau udaranya nanti dia akan terlempar keluar, terdorong ke arah luar, sehingga di dalam pipa yang ke dalam tanah ini nanti akan vakum. Vakum tekanannya rendah, dia akan menyedot air. Seperti halnya alat suntik ya, adik-adik ya. Saya bawakan dulu ke alat suntik ya. Sepertinya saya punya alat suntik. Mungkin videonya nanti agak goyang-goyang ya, maaf ya, karena ini memang video yang saya buat secara otodidak ya. Nanti alat suntik. Kenapa alat suntik ini bisa menghisap seperti halnya pompa air atau sanyo tadi? Ya, ini ya. Ketika udaranya dalam itu dibuang, nah misalnya ini ya, ditarik begini, udara yang di dalam kan akan sedikit ya. Nah, di dalam ini akan vakum sehingga dia akan memiliki daya hisap. Jadi ketika udaranya itu di volume ruangannya itu diperbesar, di dalamnya akan vakum sehingga bisa menghisap air, menghisap cairan ya, itu alat suntik. Ya, itu tadi beberapa penerapan ilmu fisika yang ada di rumah saya. Tidak mungkin ya saya menyebutkan semuanya, karena mungkin adik-adik nanti juga akan sedikit jenuh ya mungkin ya. Ya, mungkin itu saja. Selamat belajar. Jangan putus asa untuk belajar ilmu fisika ya, meskipun fisika itu sulit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.